Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Dalam Celoteh Iman kali ini, saya mengajak kita untuk mendalami doa Salam Maria. Tentu di bulan Oktober ini, kita setiap hari mengadakan doa bersama, doa Rosario. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, mengingat peran Maria yang istimewa dalam karya penyelamatan Allah, gereja telah mengembangkan doa kepada Bunda Allah yang kudus. Gereja mengarahkan doa ini seluruhnya kepada Kristus, sebagaimana ia menyatakan diri dalam misteri-misterinya. Biasanya dua gerakan, yang satu memuji Tuhan untuk hal-hal yang besar yang ia lakukan kepada hambanya yang rendah hati, dan melalui dia untuk semua manusia. Yang lain mempercayakan kepada Bunda Maria, Bunda Yesus, segala permohonan dan pujian anak-anak Allah. Kita mulai dengan Salam Maria. Doa Salam Maria memadukan dua kutipan dari Injil Lukas. Kutipan pertama berisi salam yang diucapkan oleh malaikat Gabriel ketika menemui Maria untuk menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kemudian kutipan yang kedua diambil dari ucapan Elizabeth ketika menyambut Maria di rumahnya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemudian, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Apa maksud dari ungkapan ini, kalimat ini? Ketika menjumpai Maria, malaikat Gabriel menyampaikan Salam Maria. Secara harfiah, frasa ini berarti bergembiralah Maria. Melalui malaikat yang diutusnya, Allah sendiri menyampaikan salam kepada Maria, dan salam inilah yang membuka doa Salam Maria. Malaikat Gabriel datang untuk menyatakan kehendak Allah. Manusia dipenuhi dengan rahmat dan beroleh anugerah di hadapan Allah, karena ia dipilih dan dipercaya untuk menjadi ibu yang melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Ia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ia akan memerintah sebagai raja untuk selamanya di dalam kerajaan yang abadi. Mulanya Maria tidak menerima pernyataan malaikat. Ia belum bersuami. Harfiah, ia tidak mengenal laki-laki. Bagaimana mungkin ia dapat melahirkan? Malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan menyertai Maria. Roh Kudus akan turun atasnya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus dia dikandung dalam rahim perawan Maria. Roh Kudus menguduskan rahim perawan Maria dan membuahinya secara ilahi. Ia yang adalah Tuhan yang menghidupkan, menyebabkan perawan mengandung anak Allah dan menerima kodrat manusiawi dari dia. Maria pun menyatakan kesanggupannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian, terpujilah engkau di antara wanita. Mengapa bisa demikian? Beberapa waktu setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria pergi ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Ia mengunjungi Elizabeth, istri Imam Zakaria, yang sedang mengandung. Sesampainya di rumah itu, Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam itu, anak yang ada di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Lalu Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring,
diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Maria diberkati di antara semua perempuan. Karena dari antara semua perempuan yang ada di dunia, dialah yang telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan putranya yang akan menjelma untuk menyelamatkan manusia. Lebih dari itu, Maria menerima tugas yang dipercayakan kepadanya dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan hati. Kemudian, yang ketiga, terpujilah buah tubuhmu. Melonjaknya bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth menunjukkan kepadanya bahwa bayi yang ada di dalam rahim Maria bukanlah bayi biasa. Karena itulah dia memuji, diberkatilah buah rahimmu. Titik pusat salam Maria adalah nama Yesus, yaitu bayi yang sedang dikandung oleh Maria. Yesus, anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia itu, sekarang telah hadir di dalam rahim Maria. Elizabeth pun sekarang menyadari bahwa yang datang mengunjunginya bukan sekedar sanaknya, melainkan ibu dari Tuhannya. Karena itulah Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Maria membawa Tuhan dalam rahimnya untuk mengunjungi Elizabeth di dalam rumahnya sendiri. Keempat, doakanlah kami. Kedua kutipan dari salam malaikat Gabriel dan pujian Elizabeth itu diikuti dengan permohonan agar Bunda Maria mendoakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Kelote Iman yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat sebagai Maria, Santa Maria, Bunda Allah. Dalam bagian ini kita menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Ini sama sekali tidak berarti bahwa Maria lebih tinggi daripada Allah. Maria tetaplah seorang manusia, seorang perempuan, tetapi gereja mengakui dia sebagai Bunda Allah. Dalam Injil, Maria disebut Bunda Yesus. Sebelum Yesus lahir pun ia telah dihormati sebagai Ibu Tuhanku. Ia yang dikandungnya melalui Roh Kudus sebagai manusia dan yang dengan sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging, sungguh benar putra Bapa yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Dengan kata lain, kita mengakui bahwa Maria adalah Bunda Allah karena dia melahirkan Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan lewat rahimnya Kristus mendapatkan kodratnya sebagai seorang manusia. Kemudian kalimat, doakanlah kami yang berdosa ini. Seperti murid yang dikasihi Yesus, kita menerima Bunda Yesus yang telah menjadi Bunda semua orang hidup ke dalam rumah kita. Bunda Maria mendapatkan tempat istimewa di hadapan putranya karena perannya dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Lebih daripada orang-orang kudus yang lain, ia berdoa bagi kita yang percaya kepada Kristus. Seperti dahulu, ia berdoa meminta apa yang dibutuhkan untuk perjamuan perkawinan di Kana. Karena itu kita mohon agar Bunda Maria mendoakan kita yang berdosa ini. Kita mengakui diri sebagai orang berdosa dan memerlukan bantuan doa untuk semua yang kita perlukan di dunia ini dan yang kita perlukan untuk mendapatkan kehidupan abadi.
Kalau kita mempercayakan diri kepada doanya, kita menyerahkan diri bersama Dia karena kehendak Allah. Jadilah kehendak-Mu. Kita pun percaya bahwa Ia sungguh hadir pada waktu kita mati, seperti pada waktu Tuhan Yesus wafat di salib dan mengiringi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam Firdaus. Marilah berdoa. Salam ya Bunda Maria. Engkau telah dipilih Allah dari antara semua wanita untuk melahirkan putranya. Allah menyertai engkau sehingga dari dalam rahimmu putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia demi keselamatan semua manusia. Ia meninggalkan kemuliaan surgawi dan mempersembahkan diri sebagai kurban untuk menghapus dosa manusia. Bunda Maria, engkaulah teladan kami di dalam mengikuti kehendak Allah. Sudilah engkau mendoakan kami agar kami memiliki keberanian untuk percaya kepada Allah dan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dengan kepercayaan itulah kami akan dapat menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba yang setia sampai akhir hidup. Akhirnya kami menghadap Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa